Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saral umur muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku rahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran tentang kitab tauhid ini ya. Kita masuk ke bab 43 ya. Judulnya orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Ya. Jadi kitab ini tentang akidah. Ya. Diriwayatkan, ya, dalilnya ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum man khalafa billahi falyasduq wa man hulifalahu billahi falyarda wa man lam yarda falaisa minallah." Ya. Rawahu Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Artinya, janganlah kamu bersumpah dengan nama nenek moyangmu, barang siapa bersumpah dengan nama Allah, supaya berkata benar, dan barang siapa yang diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia rela menerimanya. Barang siapa yang tidak rela, maka lepaslah dia dari Allah. Nauzubillah ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Saudaraku rahmat Allah ya. Kandungan dari bab ini yang pertama itu dilarang bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Nah, demi nenek moyangku misalnya. Atau sering kita dengar demi Allah, demi Rasulullah, itu juga nggak boleh. Demi Allah saja cukup, nggak boleh demi Rasulullah. Itu ya. Cukup dengan demi Allah, aku bersumpah begini dan begitu. Sudah. Gitu. Tapi bila bersumpah harus melakukannya, nggak boleh ingkar. Ya, karena dia akan kena kafarat. Ya. Itu yang pertama ya. Kemudian fawaid yang kedua, diperintahkan kepada orang yang diberi sumpah dengan menggunakan nama Allah untuk rela menerimanya. Ya, kalau nggak rela berarti dia jauh dari Allah atau terpisah dari Allah. Yang ketiga, ancaman bagi orang-orang yang tidak rela. Nah, ancamannya itu tadi, dijauhi oleh Allah dan dihukumi juga termasuk munafik ya. Karena orang yang banyak bersumpah itu dihukumi oleh para ulama bagian dari kemunafikan. Gitu.
Singkat sekali bab ini ya, jelaskan. Jadi kita nggak boleh sumpah-sumpah, asal-asal sumpah-sumpah gitu. Ngapain bersumpah? Ya, kalau kita nggak sanggup, mendingan nggak usah bersumpah. Insya Allah katakan seperti itu ya. Gitu. Tuh, bab yang ke-43 ya. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab ke-44 dalam kitab Tauhid ini ya. Judulnya bab ke-44, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini berkaitan nih. Ya. Judulnya tadi tidak mau menerima, tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Sekarang ucapan atas kehendakmu dan kehendakku, ya, kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, tidak boleh juga ya. Dalilnya dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan dinyatakan sahih, ya. Qutailah radhiyallahu anhuma menuturkan, inna Yahudi, ya, jelaskan dalam hadis ini, inna Yahudiyya atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tusrikun taqulun ma sya'allahu wasi'ta, ya, ma sya'allahu wasi'ta wa taqulun wal ka'bati fa'amarahumun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam iza aradu ayyahlifu ayyakulu wa rabbil ka'bah, ya, wa ayyakulu masya Allahu summa syi'ta. Rawahu An-Nasai. Ya, dinyatakan hadisnya sahih. Artinya bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Kamu mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Perbuatan syirik itu. Kalau kehendak Allah ya kehendak Allah saja ya. Dan mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah. Kalau demi Allah dan demi Ka'bah nggak boleh. Demi Allah yang memiliki Ka'bah. Atau demi Allah yang memiliki jiwa kalian. Misalnya gitu. Boleh ya. Atau jiwa Muhammad. Atau jiwa orang tuaku. Boleh. Dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasai dan dinyatakan sahih. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Ini paman Nabi ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masya Allahu syi'ta faqal aja'al tani lillahi nidda masya Allahu wahdah. Hadis riwayat An-Nasai. Artinya bahwa ada seorang berkata kepada Nabi SAW atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka ketika itu bersabdalah beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Hanya atas kehendak Allah saja, itu cukup ya. Jadi nggak boleh.
Ya, jelaskan bahwa ada seorang berkata kepada Nabi atas kehendak Allah dan kehendakmu, kehendak Nabi. Ya, Nabi marah. Apakah kamu menyekutukan aku kepada dengan Allah? Katanya seperti itu. Tidak boleh ya. Hadisnya diriwayatkan Nasai ya. Saudara yang dirahmati Allah ya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari At-Tufail, saudara seibu dengan Aisyah. Ia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah. Ya, karena orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Padahal dia sebaik-baik kaum, kata Aisyah ya. Karena dia mengatakan Uzair putra Allah. Makanya seburuk-buruk kaum dia. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani, maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum, seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Ya. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum, seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ya, tidak boleh semuanya. Ketika pagi hari aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku beritahukan kepada beliau. Nabi bertanya, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Aku menjawab, ya. Lalu Rasulullah bertahmid dan memuji kepada Allah, kemudian bersabda. Ya. Kita lihat sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Ya. Selanjutnya, fa inna tufailan ro'a ru'yan akhbaro biha man akhbaro minkum wa innakum kultum kalimatan kana yam nauni kaza wa kaza an anhakum anha fala taqulu masya Allahu wa sya'a Muhammadun walakin qulu masya Allahu wahda. Artinya, amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kamu, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku tidak sempat melarangnya kepadamu, karena aku adalah beberapa halangan. Maka janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Nggak boleh ya. Dia atas kehendak Allah saja, nggak boleh atas kehendak Allah dan fulan misalnya gitu. Siapapun itu ya, apalagi cuman manusia biasa ya. Nabi aja kita atas kehendak Allah dan Rasulnya nggak boleh bersumpah seperti itu. Saudara kita rahmat Allah, itulah beberapa dalil yang ditulis oleh dalam kitab ini ya, dalam bab 44 yang judulnya ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu ya. Kemudian intisari daripada bab ini atau hadis-hadis berikut ini, yang pertama tuh hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut syirik asgor ya. Syirik asgor tuh termasuk syirik kecil ya. Tapi nggak boleh, gitu. Tetap. Orang Yahudi tahu, ya. Apalagi orang Muslimin ya, nggak mungkin nggak tahu gitu. Tapi Muslimin kita kebanyakan ya itu tadi nggak ngerti.
Katakan demi Allah, demi Rasulullah, kan gitu. Sumpah semaunya saja ya. Yang kedua, ya, intisarinya daripada bab ini, pemahaman manusia apabila dipengaruhi oleh hawa nafsunya, seperti halnya orang Yahudi tadi, dia mengerti kebenaran tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu dan tidak mau beriman kepada nabi yang membawanya. Ya kan? Orang Yahudi itu emang orang yang bandel ya, padahal pintar ya. Begitu ada nabi berikutnya seperti Nabi Isa, dia ingkari, dia nggak mau beriman kepada Nabi Isa. Gitu. Dan keturunan Yahudi juga. Gitu. Kemudian begitu ada Nabi Muhammad SAW diutus, dia nggak mau juga. Alasannya aneh lagi, dia bukan keturunan Yahudi, makanya dia nggak mau beriman. Nah, dia keturunan orang Arab, ya kan, Nabi Muhammad. Padahal sebelumnya juga keturunan Yahudi, Isa kan nggak mau beriman juga, emang ya bebal. Ya. Makanya dalam Al-Fatihah dijelaskan ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Maghdu ya, orang yang istilahnya apa ya, orang punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, itu bahaya ya. Orang Nasrani sesat, dolin ya, sesat karena dia beramal tanpa ilmu. Makanya Islam tuh klop, dia berilmu kemudian mengamalkan. Jadi kalau kita berilmu tidak mengamalkan, nah itu seperti Nasrani itu. Ya, seperti Yahudi, kalau dia punya ilmu nggak mengamalkan ya seperti Yahudi. Tapi kalau dia mengamalkan tanpa ilmu, nah itu Nasrani itu. Ya kan? Jadi jangan ikutin dua-duanya. Islam tengah-tengah, berilmu dulu baru mengamalkan. Nuntut ilmu dulu baru mengamalkan. Seperti sholat, harus tahu dulu bagaimana sholat Rasulullah, jangan ikut-ikutan atau tahu dalilnya bagaimana. Jadi sholatnya bagus, jadi sholatnya benar gitu ya. Kalau benar aja belum tentu Allah terima kan gitu. Apalagi sholatnya nggak benar, ya kan? Saya sering katakan sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, bukan diawali dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, baca surat-surat lain, surat An-Nas atau surat apapun. Kemudian niatnya dilapaskan, usolli dan seterusnya. Nggak ada itu, niat itu adanya di dalam hati. Nabi tidak pernah melapaskan dalam beribadah, terkecuali haji dan umroh ya, memang harus dilapaskan tuh, niat itu. Tapi kalau yang lain enggak. Cuman ada juga yang ngeyel ya, dia katakan, wah, melapaskannya itu bukan bagian dari ibadah katanya. Masya Allah. Justru yang dinilai Allah itu ibadah kita tuh niat kita. Niat kita, dan niat itu adanya dalam hati. Ya, gitu. Ya, sekali lagi ya, kalau kita mau beribadah itu harus kita belajar dulu, tahu ilmunya. Ya, kemudian kita amalkan. Ya, kalau kita tahu ilmunya tapi nggak diamalkan, itu Yahudi kita gitu. Tapi nggak punya ilmu tapi beramal, lah itu Nasrani itu. Gitu. Ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi tentu terutama diri saya ya, yang bodoh ini selalu ingin beramal bagaimana caranya supaya amal ini sesuai dengan sunnah. Kemudian tentunya berharap amal kita itu diterima oleh Allah. Gitu. Ya. Baik baca Quran. Baca Quran tuh amal yang bagus, amal yang baik, amal yang besar. Tapi kalau dibacanya di WC, dibacanya di tempat sampah,
dibacanya di kuburan, nggak boleh. Gitu. Baca Quran tuh di masjid, di rumah, kan? Gitu. Karena rumah dibacakan Al-Quran, syaitan kabur. Gitu. Ini kita enggak. Kuburan baca Yasin, Masya Allah. Gitu. Mau ziarah juga kita belajar bagaimana cara ziarah Nabi. Puasa sunnah bagaimana puasa sunnah Nabi. Puasa Ramadan bagaimana cara puasa Ramadannya Nabi. Tarawih juga sama. Tahajud, semua. Ya. Ibadah itu harus ada ilmunya. Apalagi nanti menjelang Ramadan ya, beberapa hari lagi ini. Ya. Itu akan banyak tuh keluar hadis-hadis doib, bahkan hadisnya maudu keluar semua itu. Biasanya juga dalam Ramadan ini banyak banget ustadz nih, ya kan, yang nggak punya ilmu gitu kan. Gitu. Ngaku-ngaku ustadz ya kan, ingin ceramah padahal nggak punya ilmu. Ya, ingin ngisi kajian tapi padahal nggak punya ilmu. Nggak punya kitab pula gitu kan. Harusnya dia lihat kitab, pelajari dulu, kemudian pahami, baru diamalkan. Dan kemudian didakwahkan. Kalau punya kemampuan ya. Gitu ya. Itu fawaid yang kedua ya. Fawaid yang kedua tadi dijelaskan pemahaman manusia apabila dipengaruhi oleh hawa nafsunya, seperti halnya orang Yahudi tadi, dia mengerti kebenaran tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu dan tidak mau beriman kepada Nabi yang membawanya. Ya. Intisari yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu Allah, sebagai penolakan terhadap orang yang berkata kepada beliau atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jika demikian sikap beliau, lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwak. Artinya, wahai makhluk termulia, tiada seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau. Dan dua bait selanjutnya. Ya, ini perkataan syirik. Ya, berlindung kepada makhluk. Ya. Bahkan makhluk yang mulia dikatakan gitu. Tidak seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau. Padahal berlindung hanya kepada Allah. Ya, nggak boleh berlindung selain kepada Allah itu. Kadang-kadang kita ini nggak paham ya. Selawatan bagus menurut dia karena nggak ngerti artinya. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah dan seterusnya itu salawat syirik. Gak ada contohkan, bahkan itu bukan cuma syirik, itu bid'ah, gak ada contoh dari Rasulullah. Bahkan lapasnya syirik, tapi masih dibantah oleh ahlu bid'ah itu. Orang yang mengatakan ini syirik itu padahal dia nggak ngerti bahasa Arab, padahal dia sendiri nggak ngerti bahasa Arab. Gelarnya doktor lagi, Masya Allah. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Ya. Kemudian fawaid berikutnya, yaitu yang keempat, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu termasuk syirik asgor. Ya. Tidak termasuk syirik akbar. Karena beliau bersabda, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku tidak sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan. Ya, syirik kecil juga bahaya ya. Tapi tidak sampai dia keluar dari Islam. Kecuali syirik akbar ya, syirik besar.
Tapi kalau syirik asgornya banyak atau syirik kecilnya banyak ya bisa jadi syirik besar gitu. Apalagi diulang-ulang gitu kan. Udah dikasih tahu masih. La ilaha illallah. Kita berlindung sekali lagi kepada Allah ya dari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang menyebabkan kita tergelincir. Yang kelima, mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu. Ya. Kalau Nabi mimpi, yaitu wahyu. Seperti Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya kan gitu, ya kan? Itu wahyu. Seperti misalnya sahabat Nabi ya mimpi lapas azan, ya itu termasuk karomah ya. Kalau wahyu itu Nabi ya, kalau sahabat karomah. Termasuk kita ya. Tentunya mimpi-mimpi yang baik ya. Tuh. Kemudian mimpi kadangkala menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum. Ya, banyak. Seperti tadi yang saya jelaskan ya. Ada sahabat mimpi azan, baca lapas azan ya. Kemudian diceritakan kepada Nabi, ternyata jadi syariat azan itu. Gitu. Nah, menyembelih Ismail ya, akhirnya juga diganti dengan domba. Jadi syariat juga, syariat Nabi Ibrahim dan dipakai dengan oleh Islam ya itu. Ya, itulah ya beberapa fawaid dari bab ke-44 yang judulnya ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu ya, tidak boleh. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya ya. Yaitu bab ke-45. Judulnya siapa membenci masa maka dia telah menyakiti Allah. Ya. Dalilnya firman Allah dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Jasiyah ya. Surat ke-45 ayatnya 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala yu'zini ibnu adama ya subuddahr wa anad dahru uqallibu al-lail wan nahar ya. Artinya Allah
tabaraka wa ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang, menjadi silih berganti. Disebutkan dalam riwayat lain juga, ya, janganlah kamu mencaci masa karena Allah sesungguhnya adalah pemilik dan pengatur masa. Jelaskan atau ditafsirkan, orang-orang jahiliyah dahulu kalau mereka ketimpa suatu musibah atau bencana atau malapetaka, maka mereka mencaci masa, maka Allah melarang hal tersebut karena yang menciptakan dan mengatur masa adalah Allah yang Maha Esa. Sedangkan menghina pekerjaan seseorang berarti menghina orang yang melakukan pekerjaan itu. Dengan demikian, mencaci masa berarti mencela dan menyakiti Allah sebagai pencipta dan pengatur masa. Ya. Misalnya nih, lagi asik-asik tiba-tiba hujannya kurang ajar nih, gara-gara hujan, itu nggak boleh ya. Alhamdulillah ya. Sering kadang-kadang kita tidak spontanitas saja itu ya, gitu. Misalnya mencela hanya karena sebuah berita atau waktu panas atau hujan ini, ya. Jadi mencela hanya karena sebuah berita itu nggak apa-apa ya. Misalnya waktu panas, aduh panas sekali nih, nggak apa-apa. Atau hujan ini, ya, hujannya deras sekali, nggak apa-apa, nggak boleh ini hujan nih begini kita katakan nggak boleh ya, gitu. Gara-gara hujan nih jadi saya semua hancur rezeki misalnya gitu ya. Kemudian mencela waktu karena bulan tertentu, nah ini nggak boleh ya, ini dosa besar termasuk. Misalnya bulan ini sial, nah, termasuk tatayur itu. Ini merupakan termasuk juga perbuatan syirik ya. Jadi mencela waktu ya, nggak boleh. Atau bulan-bulan tertentu. Kemudian meyakini keburukan di waktu, ya, di waktu malam misalnya gitu, nggak boleh ya. Misalnya setiap apa ini, misalnya yang setiap bulan Januari, Februari atau Desember hujan melulu nih misalnya, itu nggak boleh ya. Tapi kalau kita biasanya setiap bulan-bulan ini kita akan turun hujan, itu nggak apa-apa. Saudara yang dirahmati Allah, ya itulah dalil tentang siapa membenci masa maka dia telah menyakiti Allah. Kemudian kita lihat intisarinya dari bab tersebut. Yang pertama itu dilarang mencaci masa. Yang kedua, mencaci masa disebut menyakiti Allah. Yang ketiga, perlu direnungkan sabda Nabi SAW karena Allah sesungguhnya adalah pemilik dan pengatur masa. Ya, Nabi tadi ya, gitu. Ada seorang mengatakan dalam hadis qudsi tadi ya, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Kemudian akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti.
Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, janganlah kamu mencaci masa karena Allah sesungguhnya adalah pemilik dan pengatur masa. Dalam riwayat Bukhari ya dan Muslim jelaskan seperti itu. Kemudian ya sabda beliau itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan takdir Allah. Karena itu wajib bagi orang muslim untuk beriman dengan qada dan qadarnya, yang baik maupun yang buruk. Nah, itu merupakan rukun iman, termasuk yang manis maupun yang pahit. Yang keempat, ya, kandungan hadis ini, mencaci mungkin saja dilakukan seorang tanpa maksud demikian dalam hatinya. Nah, itu saja ya, tanpa maksud membenci gitu kan. Gitu. Ya, kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab ke-46. Ya. Judulnya menggunakan gelar Qadi al-Qodat atau hakim para hakim dan yang semacamnya. Dalilnya hadis Nabi SAW ya, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna akhna asmin indallahi rajulun tasamma malikil amlak la malika illallah." Qala Sufyan mislu syahan syah. Ya. Artinya, sesungguhnya gelar nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seorang yang menggunakan gelar raja di raja. Karena raja di raja itu adalah Allah, ya kan? Kalau mau raja, raja saja, gitu. Jangan raja di raja. Aku adalah raja di raja, oh boleh, gitu ya. Raja di raja itu adalah Allah, raja dari segala raja, nah, itu Allah. Tidak ada raja yang hak selain Allah. Ya ini Sofyan. Sofyan ini Sofyan bin Uyainah ya maksudnya. Mengemukakan contoh dengan berkata seperti gelar Syahan Syah. Nah, ya kan itu. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, aghyaza rajulin alallahi yaumal qiyamati wa akhbasuhu, dan seterusnya ya. Orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Menggunakan gelar tersebut ya. Nggak boleh. Raja di raja itu ya. Apalagi mengaku Tuhan ya. Raja di raja nggak boleh. Senang kita rahmati Allah. Itulah ya, singkat sekali. Kemudian dalilnya hanya beberapa tadi, hanya satu. Ya, hadis Nabi. Sedangkan intisari daripada bab ini, yang pertama itu dilarang menggunakan gelar raja di raja. Yang kedua, dilarang juga menggunakan gelar lain yang misalnya seperti contoh yang dikemukakan Sofyan tadi. Apa itu namanya? Syahan, syah. Nggak boleh ya. Yang ketiga, hal ini dilarang karena mengandung suatu unsur persamaan dan pensejajaran antara Allah dengan makhluknya. Sekalipun hatinya tidak bermaksud demikian. Nggak boleh. Gitu ya. Walaupun hatinya tidak seperti itu. Makanya ucapan juga hati-hati ya. Kemudian yang keempat, larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla ya.
Kita lihat berikutnya ya. Itulah ya beberapa kandungan dari ini, mudah-mudahan ini akan menambah ilmu kita ya, sehingga kita ngerti apa itu sumpah, bagaimana sumpah yang benar ya, bagaimana kesyirikan yang tanpa kita sadari, bagaimana lapas-lapas ternyata itu lapas yang syirik ya, nggak boleh ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri, karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah. Dan tak lupa kita selalu berdoa kepada Allah ya, agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat ya, rezeki yang halal, amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.